Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Mulia Saroh dari Prodi PGMI 6A Institut Agama Islam Darussalam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mandiri saya, yaitu mengenai aktivitas dalam air. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai berenang. Berenang adalah aktivitas yang dapat dilakukan oleh semua kalangan dan usia. Nah, berenang itu selain menyenangkan, memiliki resiko cedera rendah. Tetapi selain itu, berenang juga memiliki banyak manfaat kesehatan, baik itu dalam kesehatan mental ataupun fisik ataupun mental. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin melakukan aktivitas berenang, apalagi bagi pemula, setidaknya harus mengetahui macam-macam gaya dalam berenang. Nah, macam-macam gaya dalam berenang itu ada 4. Yang pertama, gaya berenang bebas. Yang kedua, gaya berenang punggung. Yang ketiga, gaya berenang dada. Dan yang terakhir, gaya berenang kupu-kupu. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman semua bisa menyimak yang akan saya tampilkan video dan keterangannya. Ini deh. Yang pertama ada gaya renang bebas. Gaya renang bebas adalah gaya renang sederhana yang mudah dipelajari. Perenang pemula bisa meluncurkan badan secara cepat dalam air. Gaya meluncur ini bisa lebih cepat tanpa perlu khawatir. Nah, berikut gerakan dasar untuk gaya renang bebas, yaitu bagian perut dan wajah menghadap ke air dan mengapung. Setelah itu, regangkan tubuh sebisa mungkin. Pandangan mata dan postur tubuh tetap lurus ketika berenang. Sedangkan bagian kaki diusahakan tetap lurus. Kemudian gerakan kaki ke atas dan ke bawah secara bergantian. Usahakan tendangan kaki cepat dan konstan. Sementara itu, bagian lengan lurus ke depan dan gerakan seperti mendayung. Usahakan bagian lengan tetap lurus dan mendayung secara bergantian. Usahakan lengan kaki berada di bawah tubuh sampai bawah. Lalu gerakan keluar lengan dari air sampai kembali ke dalam air di depan kepala. Gerakan lengan keluar air dan mendayung ini dilakukan secara terus-menerus. Usahakan lengan berdorong ke depan. Kemudian putar kepala untuk menarik napas. Caranya, putar ke arah samping sementara bagian sisi lengan terangkat ke atas. Usahakan juga salah satu telinga memutar ketika terendam air. Kepala yang keluar dari air ini untuk bernapas ketika berenang. Yang kedua ada gaya renang dada. Gaya renang kedua ini adalah gaya dada, menggunakan gerakan seperti katak ketika berenang. Renang gaya dada disebut juga gaya katak karena gerakannya mirip. Selain itu, teknik berenang ini menggunakan dorongan tangan dan kaki ke depan. Ketika di dalam air, gaya dada membutuhkan dorongan dari bawah ketika kepala melakukan pernapasan. Perenang pemula perlu latihan lanjut untuk gerakan renang dada. Gaya renang ini cenderung santai dan tidak menghabiskan energi. Cara berenang gaya dada yaitu, ketika di dalam air, usahakan bagian perut dan wajah menghadap ke air. Kemudian luruskan kaki dan regangkan jari-jari kaki. Lutut ditekuk perlahan dari arah bawah kemudian menendang keluar, seperti gerakan katak. Lutut yang ditekuk ini kemudian melingkar setengah lingkaran ke arah luar supaya tubuh tetap maju. Bagian lengan dan bawah dada kemudian diluruskan, lalu kembali ke lengan depan. Gerakan ini seakan membelah air. Sementara itu, bagian kepala diangkat ke atas ketika kedua tangan mulai menyatu. Kepala ke atas ini untuk menarik pernapasan. Ketiga, gaya renang kupu-kupu. Gaya renang kupu-kupu membutuhkan kekuatan lengan. Gaya renang ini merupakan pengembangan gaya dada. Pusat gerakan berada di bagian lengan seperti gerakan lumba-lumba. Sementara itu, bagian kaki lurus, dirapatkan dan bergerak sesuai gerakan badan. Tetapi, renang gaya kupu-kupu membutuhkan gerakan lebih cepat dari gaya bebas. Berikut ini cara melakukan gaya renang kupu-kupu, yaitu bagian perut dan wajah berada segaris dan menghadap air. Bagian kepala sampai ujung kaki usahakan tetap berdekatan. Lalu gerakan tubuh dari kepala sampai ujung kaki seperti lumba-lumba yang berenang di bawah air.
Bagian tangan masuk ke dalam air secara bersamaan, sementara posisi lengan sejajar dengan bahu. Sementara itu, bahu dan pinggul melakukan dorongan. Tarik lengan ke bagian atas permukaan air, kemudian mulai bergerak lagi. Ketika menarik napas, usahakan dagu berada di permukaan air ketika gerakan mendorong wajah ke atas ini untuk pernapasan. Yang terakhir, gaya punggung. Gaya ini kerap disebut sebagai salah satu gaya renang yang paling sulit dipelajari. Namun, apabila sudah berhasil dikuasai, gaya punggung justru akan menjadi yang cukup enak dilakukan, karena memungkinkan perenang mengambil napas lebih leluasa. Berikut teknik melakukan gaya punggung, yaitu gaya punggung ini menggunakan gerakan kedua lengan ke atas, lalu gerakan kaki katak atau seperti gunting. Prinsip gaya renang punggung yaitu posisi badan, gerakan kaki, gerakan lengan, pengambilan napas, dan gerakan keseluruhan. Renang gaya punggung merupakan gerakan dengan posisi tubuh telentang di atas air, telinga berada di air sedangkan wajah menghadap ke atas atau udara. Setelah itu, tubuh diregangkan, kemudian gerakan lengan dan kaki searah. Nah, itulah cuplikan materi dan contoh dari macam-macam gaya renang. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk wawasannya, mohon maaf dalam penjelasannya jika tidak jelas ataupun kurang dapat dipahami. Saya Lia Mulyasaroh. Semoga dapat bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.